Pak Gatot kan Panglima TNI, ia memiliki data tentang hal itu. Tidak mungkin seorang Panglima TNI asal bicara soal bagaimana gerakan-gerakan ini ada secara nyata di masyarakat gitu. Pak Gatot, bagaimana Anda menjelaskan bahwa ada indikasi yang kuat dan ini bukan sekedar paranoia atau isapan jempol? Ya, tadi saya sampaikan bahwa peristiwa G30 SPKI itu rangkaiannya bukan hanya TNI saja, tapi umat Islam dan tokoh-tokoh agama, khususnya NU, bangsa dan sebagainya menjadi korban yang cukup banyak itu di berbagai daerah. Itu. Kemudian, mari kita lihat suatu kekuatan yang luar biasa setelah habis reformasi itu, ya, bahwa yang saya katakan tadi, akar budaya nasionalisme kita mulai dihilangkan dulu. Itu sistem. Seperti pendidikan bahasa Indonesia, agama, civics, dan budi pekerti, yang tadinya merupakan pelajaran pokok, yang apabila mendapat nilai merah kita tidak bisa naik kelas, itu dihilangkan. Yang kedua, sejarah tentang pemberontakan G30 PKI itu dihilangkan. Kalau bukan kekuatan besar itu, apa tujuannya? Jadi pelajaran itu dihilangkan, Pak, maaf Pak. Ya. Pelajaran itu dihilangkan, Anda melihat ini juga bagian dari taktik mereka yang terafiliasi PKI? Iya, strateginya seperti itu. Tidakkah itu terlalu serius, Pak? Tidakkah itu terlalu paranoia? Enggak. Sekarang itu kan ada rangkaiannya. Kemudian habis itu tuntutan untuk pencabutan TAP MPRS nomor 22 tahun 66. Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Kemudian penghapusan sejarah pemberontakan PKI. Siapa lagi kalau bukan PKI? Kemudian lagi tentang pemberhentian pemutaran film yang selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? Pak Gatot, apa yang Bapak baru katakan ini sangat serius dan punya implikasi yang serius. Karena mereka yang mencoba untuk mencabut MPRS itu adalah PKI. Mereka yang ingin mengganti kurikulum pelajaran di bangku-bangku sekolah. Bukan pelajaran kurikulum, ya. Yang mengganti mata pelajaran. Mata pelajaran sejarah itu yang menghapuskan. Itu adalah PKI. Kalau bukan kekuatan PKI, apa lagi itu? Apa nasionalisme yang akan... Kan tidak dong, logika berpikirnya. Baik. Apa tanggapan Anda, Bung Usman? Saya kira logika itu terlalu lompat-lompat dan menyederhanakan masalah. Kalau kita lihat, ini sebenarnya ada dua hal nih ya. Yang pertama tentang film G30S PKI itu, yang disebut sebagai pengkhianatan. Yang kedua tentang paham dari komunisme atau paham Marxisme itu sendiri. Untuk yang pertama, film ini sebenarnya tidak benar kalau diputar selama Orde Baru. Itu baru diproduksi tahun 81 ya, sampai ke tahun 98. Di era tahun 98 ke 99, era pemerintahan Pak Habibie, seniornya Pak Gatot ini yaitu Pak Yunus Yosfiah, ketika itu adalah Menteri Penerangan, ya, Letnan Jenderal ketika itu, ia yang mengumumkan bahwa film itu dihapuskan dari kewajiban untuk diputar setiap tahun. Jadi kalau dikatakan yang meminta penghentian film itu adalah PKI, siapa lagi kalau bukan mereka, keliru. Justru dari dalam tubuh pemerintahan Habibie ketika itu memang mau meninjau ulang. Yang kedua adalah Menteri Pendidikan ketika itu Pak Juwono Sudarsono di era pemerintahan Habibie yang melakukan peninjauan ulang melalui satu tim khusus untuk memeriksa seluruh sejarah-sejarah di buku sejarah sekolah yang dianggap mengandung muatan sejarah yang tidak benar. Apakah Pak Juwono adalah PKI? Bukan. Orang terdidik, profesor. Pak Yunus Yosfiah PKI bukan Jenderal Angkatan Darat. Jadi logika semacam itu menurut saya membangun satu insinuasi yang negatif tanpa ada dasar fakta yang jelas. Satu. Yang kedua, di era pemerintahan Gus Dur, usaha untuk menghapuskan atau mencabut TAP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme itu datang dari seorang Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua PBNU yang bertahun-tahun memimpin organisasi terbesar di Islam. Saya orang NU, saya orang kampung, tapi ayah saya kiai. Itu Gus Dur yang mengajukan untuk penghapusan TAP MPR karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang yang tidak salah, tapi dianggap salah. Gus Dur bukan PKI. Gus Dur anak kiai, Gus Dur sendiri adalah kiai. Jadi keliru kalau kemudian membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP MPR itu pasti PKI, itu keliru fatal. Itu membodohi masyarakat kita.